Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas materi kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu dapat menjelaskan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan strategis. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan potensi sumber daya alam yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan memberikan contoh upaya pelestarian sumber daya alam di sekitar. Yang kelima, siswa dapat menyimpulkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. A. Kondisi geografis Indonesia. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat ujung timur sampai 141 derajat ujung timur. Posisi ini menjadikan Indonesia berada di wilayah iklim tropis dan menyebabkan terbaginya wilayah menjadi 3 zona waktu. 2. Letak geografis. Letak geografis adalah posisi suatu daerah atau wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi, serta hubungannya dengan wilayah lain di sekitarnya, seperti benua, samudra, gunung, dan batas alam lainnya. Letak ini memberikan gambaran tentang lokasi sebenarnya suatu tempat relatif terhadap fitur-fitur geografis lain. Dan letak geografis berada di antara 2 benua, benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. 3. Letak geologis. Letak geologis Indonesia berada di zona 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, yang menyebabkan aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi serta memiliki rangkaian pegunungan besar dunia. Kondisi ini membentuk wilayah kepulauan Indonesia menjadi sangat aktif secara geologis, dengan dampak positif berupa tanah subur dan potensi kekayaan alam, namun juga dampak negatif seperti potensi bencana alam. 4. Iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Di Indonesia dikenal ada 3 jenis iklim utama yang saling berkaitan. Pertama, iklim tropis. Iklim tropis ditentukan oleh letak lintang. Yang kedua, iklim muson. Iklim muson ditentukan oleh pergerakan angin muson. Dan yang ketiga, iklim laut ditentukan oleh wilayah perairan yang luas. 5. Bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi tidak rata, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Untuk bentuk permukaan bumi yang dataran tinggi, karakteristik utama yaitu ketinggian lebih dari 500 mdpl, berhawa sejuk, di mana kegiatan penduduk yang dipengaruhi yaitu pertanian dan pariwisata. Untuk bentuk permukaan bumi yang dataran rendah, untuk ketinggian kurang dari 500 mdpl yang relatif datar, di mana kegiatan penduduk yang dipengaruhi yaitu permukiman padat, pertanian, dan perdagangan. B. Pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pelestarian sumber daya alam agar tetap tersedia dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam terbagi atas 2. Yang pertama, dapat diperbarui.
tidak akan habis atau dapat diperbarui dalam waktu relatif singkat. Contohnya, air, udara, sinar matahari, hutan, dan hewan. Yang kedua, tidak dapat diperbarui atau jumlah terbatas. Proses pembentukannya butuh waktu jutaan tahun. Contoh minyak bumi, batu bara, gas alam, timah, dan emas. Dua, pentingnya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup, agar memastikan sumber daya alam tersedia untuk generasi sekarang dan masa depan. Yang kedua, untuk keseimbangan pelestarian sumber daya alam, agar menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi alami lingkungan. Yang ketiga, mitigasi bencana, agar hutan yang lestari dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, upaya pelestarian sumber daya alam. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui berbagai prinsip yang dikenal sebagai 3R dan tindakan konservasi atau reboisasi. C. Sumber daya alam hayati. Yang pertama, konservasi. Upaya perlindungan dengan cara yaitu in situ atau di luar tempat asli, seperti mendirikan taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Dan ex situ atau di luar tempat asli, dengan cara mendirikan kebun binatang, kebun raya, dan pusat rehabilitas. Yang kedua, reboisasi. Penanaman kembali hutan yang gundul. Yang ketiga, sistem tebang pilih. Menebang pohon yang sudah cukup umur saja. Yang keempat, melarang perburuan liar agar melindungi hewan langka dan dilindungi. C. Permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya alam atau SDA meliputi eksploitasi berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kepunahan keanekaragaman hayati, ketidakberlanjutan ekonomi karena ketergantungan dan fluktuasi harga. Ada juga polusi dan limbah. Pembuangan limbah industri dan domestik mencemari air dan udara, sementara polusi dan aktivitas manusia berkontribusi pada perubahan iklim dan degradasi tanah. Penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, erosi, dan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau kawasan industri menurunkan kesuburan tanah. D. Upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, reboisasi dan penghijauan untuk menjaga pelestarian hutan. Yang kedua, penggunaan energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan biomasa. Yang ketiga, pengelolaan sampah dengan prinsip 3R. Yang keempat, menegakkan hukum terhadap perusak lingkungan. Yang kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam, konservasi kawasan hutan, laut, dan marga satwa. Nah, itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.